Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa. Belajar bahasa Jepang oto tidak no hayan alimasro hindes. Doso yoroshiku onegaishimasu. Hai. Minasan o genki desu ka? Hai. Kyou no topiku wa soshinsa desu. Hai, kyou no topiku wa soshinsa. Kita koto ga arimasu ka? Apakah teman-teman pernah mendengar istilah soshinsa? So itu berasal dari kata awal, shin itu baru, dan sa itu adalah orang ya, berarti orang baru yang awal. Atau soshinsa no imi wa artinya itu pemula. Hai, pemula desu. Soshinsa toshite sebagai pemula. Nihongo benkyou suru mae ni nani o junbi suru ika? Nani o junbi suru ka? Apa yang perlu dipersiapkan sebelum belajar bahasa Jepang? Atau dokokara hajimiru no ka, dari mana mulainya? Kyou wa hanashite mite ikimasu. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang pemula atau dasar. Dari mana sih ketika belajar bahasa Jepang itu belajarnya apa dulu? Apa yang perlu dipersiapkan? Seperti itu. Urutannya apa dulu? Jumbang wa nan desu ka? Seperti itu ya. Hai, sasato video mite ikimashou. Oke, langsung saja ke videonya. Dalam belajar bahasa apapun, kita pasti ada aturan. Meskipun tidak baku, ini sudah saya siapkan tentang apa sih yang harus kita persiapkan atau urutannya apa sebelum belajar bahasa Jepang. Yang pertama ada huruf. Belajar bahasa apapun pasti kalau hurufnya itu nggak cuma huruf abjad, pasti dimulai dari huruf. Kemudian dari kosakata. Kemudian dari tata bahasa atau bunpo. Berikutnya adalah dokai reading atau membaca. Nah, berikutnya yang terakhir itu adalah urutannya cokai atau listening atau mendengarkan. Nah, target dari urutan ini itu apa? Dimulai dari huruf, kosakata, kemudian tata bahasa, dokai, dan cokai. Targetnya adalah kaiwa, speaking, atau kita bisa ngomong. Nggak harus benar. Selagi kita belajar, ngomong dalam bahasa Jepang itu tidak harus benar, karena kita memang sedang belajar. Seperti itu ya. Oke, kita bahas satu persatu. Dalam bahasa Jepang, huruf itu ada 4. Apa saja? Itu ada hiragana, kemudian katakana, kemudian kanji, dan romawi. Romawi itu adalah huruf abjad, dan kanji itu adalah huruf yang disusun dari huruf kanji Cina dulu. Tetapi bedanya kalau huruf kanji itu di Jepang digabung dengan huruf lainnya. Kita bahas yang pertama dulu ya, huruf hiragana. Huruf hiragana itu adalah huruf yang digunakan untuk merepresentasikan atau untuk menuliskan semua hal yang memang berasal asli dari Jepang. Kemudian yang kedua ada huruf katakana. Huruf katakana itu adalah huruf yang digunakan untuk merepresentasikan atau menuliskan semua hal yang berasal dari luar Jepang atau bahasa asing. Jadi perbandingan antara huruf hiragana dan katakana adalah huruf hiragana itu misalnya ketika kita mau menuliskan meja, dalam bahasa Jepang meja itu adalah sukue, maka dituliskan dengan huruf hiragana. Orang Jepang juga mengadaptasi bahasa Inggris menjadi bahasa Jepang. Misalnya meja menjadi teburu yang aslinya adalah table. Nah, teburu ini ditulis dengan huruf katakana, yaitu contohnya seperti ini. Ini sukue hiragana dan teburu dengan katakana. Bedanya huruf hiragana dan huruf katakana adalah kalau huruf hiragana terlihat lebih bulat, sedangkan huruf katakana lebih kaku atau lebih tegas. Tapi fungsinya masing-masing berbeda. Seperti yang saya jelaskan tadi adalah hiragana untuk menuliskan bahasa Jepang asli, sedangkan katakana untuk menuliskan bahasa asing. Itu. Berikutnya adalah huruf kanji. Huruf kanji itu dipakai ketika level yang sudah lebih tinggi. Jika sesuai JLPT, N5 itu belum ada kanjinya, semua itu hiragana. Baru memulai ke
ke N4 akan ada kanjinya. Ini adalah perbandingan antara huruf hiragana, katakana, dan kanji. Ini huruf hiragana, ini huruf katakana, ini huruf kanji, dan ini huruf Romawi. Semuanya dibaca A. Seperti itu ya perbedaannya. Oke. Setelah kita mempelajari huruf, berikutnya atau urutan yang kedua kita mempelajari kosakata. Setelah kita bisa membaca huruf, kita mempelajari kata-katanya. Begitu juga dalam mempelajari kosakata, kita juga harus menyesuaikan dengan kategori kata tersebut. Di sini saya sarankan untuk mempelajari dari kata kerja dulu. Kenapa? Karena kata kerja itu yang memiliki banyak perubahan. Misalnya bentuk negatif, bentuk lampau, dan sebagainya itu ada. Ada beberapa jenis perubahan dalam bahasa Jepang. Misalnya kita dalam minggu ini mempelajari 100 kata kerja. Berikutnya kita mempelajari kata benda, seperti itu. Kata kerja, kata benda, kata sifat, dan kata penghubung itu adalah urutannya. Nah, tetapi ada yang beda. Dalam bahasa Jepang kata sifat itu dibagi menjadi dua, yaitu kata sifat i dan kata sifat na. Kata sifat itu apa sih dan kata sifat na itu apa? Kata sifat i itu adalah kata sifat yang berakhiran dengan huruf i. Contohnya merah, merah itu akai, i berakhir dengan huruf i, makanya disebut kata sifat i. Sedangkan yang berakhiran dengan huruf na contohnya adalah kireina, cantik. Kireina berakhir dengan huruf na, makanya disebut kata sifat na. Kata sifat dibagi menjadi dua ya dalam bahasa Jepang, yaitu kata sifat i dan kata sifat na. Ini juga dalam menghafalkannya lebih baik sesuai dengan kata sifat i atau na, jadi disendirikan biar lebih mudah menghafalnya. Oke, berikutnya yang ketiga adalah kata penghubung. Kata penghubung ini misalnya contohnya yang, jadi, oleh karena itu, akan, tetapi, kemudian. Nah, kata penghubung itu penting untuk dipelajari. Karena apa? Ketika kita kaiwa dan sudah terbiasa menggunakan kata penghubung, itu akan lebih mudah membentuk kalimat ya, seperti itu. Nah, urutan yang ketiga adalah tata bahasa. Begitu juga dengan tata bahasa, dalam mempelajarinya itu usahakan sesuai urutan CLPT dari yang dasar dulu, yaitu N5. Kemudian naik ke N4, naik ke N3, N2, dan N1. Seperti itu urutannya. Kenapa? Karena antara huruf N5 dengan huruf N4 itu juga beda. Huruf N5 kan hiragana semua, sementara N4 sudah mulai kanji. Begitu juga dengan bunponya atau tata bahasanya, sudah beda. Makanya harus sesuai tingkatannya saja. Begitu juga dengan kotobanya atau kata-katanya. Antara kata-kata N3 dan N2 itu sudah ada porsinya masing-masing. Makanya ketika mempelajari dari dasar itu akan lebih mudah. Oke, yang berikutnya adalah kita mempelajari dokai atau reading. Dokai atau reading ini kenapa sangat perlu? Karena ketika kita sudah terbiasa dengan membaca, maka saat kita mengikuti tes JLPT terutama di bagian reading atau dokai, kita akan lebih cepat dan itu sangat menghemat waktu. Oke, dari mana sih untuk mendapatkan bacaan ini? Terutama kalau saya adalah dari buku, khususnya buku bahasa Jepang ya. Kemudian dari NHK News, yang easy lah, yang dimulai dari yang easy dulu. Ini artikel bahasa Jepang. Kemudian dari manga, kemudian dari novel. Ini 4 ini yang sering saya pakai sebagai rujukan untuk mencari dokai. Oke, setelah kita sudah terbiasa dengan membaca tulisan Jepang, kalimat Jepang, kita ke urutan berikutnya adalah chokai. Chokai itu atau listening sangat penting. Karena apa? Agar membiasakan telinga kita itu terbiasa pendengaran kita dengan intonasi orang Jepang dan logatnya orang Jepang. Seperti itu. Itu juga sangat membantu ketika kita ikut JLPT di bagian chokai. Favorit saya adalah dari audio JLPT, kita download, kemudian kita dapat dari podcast, kita bisa belajar dari podcastnya orang Jepang, dan yang paling banyak dipakai adalah YouTube orang Jepang, karena di sini kita bisa langsung berinteraksi, bisa mengetik komen, bisa langsung live dengan YouTuber orang Jepang, atau juga bisa didapat dari nonton film, drama, dan anime.
Kalau saya lebih suka ke anime ya, karena lebih bahasanya lebih pendek, lebih mudah. Tetapi yang perlu digarisbawahi ketika kita mempelajari bahasa Jepang dari anime otodidak, itu akan beda bahasanya, susunannya dengan pada saat kita tes JLPT. Kenapa? Karena pada saat tes JLPT itu sudah sesuai IED, sedangkan anime itu hanya bahasa sehari-hari. Makanya ketika kita mempelajari bahasa Jepang otodidak menggunakan anime, itu harus berhati-hati agar tidak salah dalam pemakaiannya. Misalnya kita mau ngomong dengan orang baru, dengan atasan dan sebagainya, itu tidak boleh menggunakan bahasa anime seperti itu. Semua urutannya kita mempelajari dari chokai, dokai, bunpo, kosakata, dan juga huruf. Targetnya yaitu adalah kita bisa ngomong. Jadi nggak apa-apa kita nerocos, kita ngomong salah itu nggak masalah, nggak apa-apa disalahkan orang. Yang penting kita terbiasa dengan ngomongnya, kita terbiasa biar nggak malu seperti itu. Nah, kaiwa itu bisa kita latih misalnya dari kita main game. Kita masuk server Jepang, kemudian install aplikasi sosmednya yang dipakai orang Jepang, atau kita berkomentar di YouTube-nya orang Jepang, atau kita coba mencari pertemanan di Twitter atau Instagram-nya orang Jepang dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa main game ya, main game terutama yang suka game itu bisa kita langsung ngobrol dengan orang Jepang. Sebenarnya banyak sekali meskipun nggak ada native speaker bahasa Jepang di Indonesia, asal kita mau aja mencari solusinya itu juga bisa. Hai, Honkai no Jugyo wa kokomade desu ne. Oke, ketsurong toshite wa, sebagai kesimpulannya yaitu adalah pertama, sebelum mempelajari bahasa Jepang yang perlu dipersiapkan adalah kita mempelajari hurufnya. Dimulai dari huruf hiragana dan katakana. Untuk kanji kita bahas di akhir atau nanti setelah level berikutnya. Setelah kita mempelajari huruf, kita lompat ke kosakata. Kita lanjut ke kosakata. Kosakata pun belajar sesuai kategorinya ya, jangan sampai dicampur aduk. Nah, oke, setelah kita mempelajari kosakata atau katanya, kita pelajari tata bahasanya atau bunpunya. Dimulai sesuai dengan urutannya, N5, N4, N3, N2, dan N1. N5 itu yang paling dasar dan N1 yang paling tinggi. Oke, setelah belajar tata bahasa, kita praktekkan ke membaca atau reading atau dokai, agar apa yang kita pelajari itu bisa masuk ke dalam feel-nya kita. Ketika kita membaca, oh ternyata ini loh bunpunya, oh ternyata bunpu ini pemakainya seperti ini loh, kayak gitu. Dan terakhir adalah cokai. Nah, kenapa cokai sangat penting adalah agar kita terbiasa dengan logat dan intonasi orang Jepang. Hai, kyou no jugyo wa kono hen kana kokomade desu ne. Pelajaran kali ini sampai di sini. Barangkali teman-teman ada yang masih bingung atau pengen tanya-tanya lebih lanjut tentang bahasa Jepang maupun magang Jepang ataupun tentang LPK, langsung komentar di bawah atau bisa juga private message ke saya via WhatsApp juga boleh. Ngobrol, sharing apapun tentang bahasa Jepang dan Jepang silakan. Ataupun teman-teman yang pengen ada ide untuk dibahas seputar Jepang dan bahasa Jepang, misalnya kebudayaan kah atau bunpo kah dan sebagainya, silakan langsung saja komentar. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat itu menjadi konten. Oke, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Hai, otsukare sama deshita. Domo arigatou gozaimasu.